Mas Wahyu, Ya, Mas Yahya. kalau kita meninggal itu larinya kemana sih, Mas? Larinya kemana? Ya, nggak bisa lari tuh, Mas Yahya. Sudah meninggal kok lari tuh. Rohnya maksudnya, Mas. Maksudnya rohnya. Iya. Ya, yang jelas begini. Kita semua ini bisanya cuma berkeyakinan saja, Mas Yahya. Ya, tentang nanti setelah kita meninggal. Jadi, bicara tentang keyakinan itu adalah hak setiap orang. Silahkan kita meyakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, kan begitu. Kalau untuk saya secara pribadi, arahnya kemana? Ya secara sederhana, kembali kepada Sang Pencipta. Sesuai dengan unsurnya masing-masing. Jasadnya akan kembali terurai sesuai dengan unsurnya, dan rohnya akan kembali kepada Sang Pencipta atau Sang Pemilik daripada roh kehidupan itu, Mas Yahya. Oke. Kemudian kalau ada kepercayaan ya, dari kecil saya diajarkan bahwa nanti ada tentang siksa kubur, Mas. Nah, ini nggak tahu rohnya yang disiksa atau jasadnya. Disiksa ini karena nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, Mas. Ada pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, dan sebagainya ya pertanyaan. Nah, kalau kita nggak bisa menjawab, katanya disiksa oleh malaikat, Mas. Disiksa oleh malaikat ya katanya. Waduh, berarti kejam ya malaikatnya ya. Tuhan saja maha segalanya ya. Kalau malaikatnya menyiksa berarti jadi nggak nyambung ya antara sifat ketuhanan dengan apa yang dilakukan oleh malaikat. Padahal malaikat ini katanya adalah pembantu daripada Tuhan. Kurang lebih begitu ya Mas Yahya ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Tetapi sekali lagi, ini tidak bermaksud untuk istilahnya memaksakan sebuah pendapat ya untuk dipercayai, tidak. Tentunya silahkan saja bebas sesuai dengan hak masing-masing ya Mas Yahya ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Poinnya adalah kita ingin terus menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu aja ya. Bermanfaat ini tentunya secara luas ya untuk yang mau atas kebermanfaatannya. Kalau yang tidak ya jangan, kan begitu. Istilahnya ada yang setuju, ada yang sependapat, ada yang tidak ya, ada bahkan yang mungkin menolak. Ya silahkan saja, tidak jadi masalah ya. Tuhan itu ada itu karena siapa toh Mas Yahya? Kalau saya sih karena manusia ya, Mas ya. Tuhan ada karena manusia. Kalau nggak ada manusia, siapa yang mengakui Tuhan itu ada? Nggak ada yang mengakui ya. Nah, dari situ saja kita bisa pelajari secara sederhana bahwa ya Tuhan itu ada karena kita. Nah, kalau kemudian Tuhan itu ada karena kita, terus kita coba tanya lagi tentang yang katanya malaikat ini tadi. Berarti malaikat itu ada juga karena siapa? Karena kita juga. Lawang ya. Tuhan aja ada karena manusia. Kalau nggak ada manusia, siapa yang ngasih nama Tuhan? Siapa yang mengakui? Siapa yang mengimani keberadaan Tuhan? Artinya semua ini ada ya karena manusia ini ada. Kalau nggak ada manusia ini mungkin ya nggak ada apa-apa. Siapa yang mau kasih nama? Siapa yang mau mengakui? Siapa yang mau mengimani? Kan begitu Mas Yahya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang tubuh kita ini, ya sudah sangat jelas, bahkan bisa kita pelajari bahwa diri kita ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang mana di dalamnya ini ada dua unsur dulu. Berawal dari dua unsur ini Mas Yahya. Dua unsur ini adalah yang satu bersifat fakta, ya. Wujudnya adalah jasad kita. Jasmani Mas Yahya, ya. Jasmani. Yang kedua, unsur yang bersifat gaib, yang disebut kehidupan di dalamnya, atau sering kita sebut secara sederhana rohani kita, roh kehidupan yang ada di dalam diri kita. Makanya manusia punya kuasa untuk menciptakan manusia, tapi hanya satu unsur saja secara fisik, jasmani kita ini, atau kehidupan daripada raga kita ini. Makanya raga ini, jasad ini, siapa yang menciptakan? Ya manusia, kedua orang tua kita, melalui
darah merah dan darah putih dari Bapak dan Ibu kita, maka terciptalah tubuh atau jasad kita ini, atau raga ini Mas Yahya. Makanya dikasih nama ini, ada Yahya, ada Wahyu, dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun manusia bisa menciptakan jasad ini, kalau tidak ada roh kehidupan ya yang kita yakini, kita imani, yang berasal daripada Tuhan, kira-kira bisa berfungsi nggak jasad ini? Nggak bisa ya? Nggak bisa berfungsi. Nah, ada nggak yang tahu kapan datangnya roh kehidupan itu? Persisnya masuknya lewat mana? Ada nggak yang tahu? Nggak ada. Nggak ada. Karena sifatnya goib. Betul nggak? Betul. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang meninggal, ya, ketika kita bicara tentang meninggal, bahwasanya antara roh kehidupan yang ada di dalam diri kita ini tentunya kan berpisah dengan tubuh fisik kita. Betul enggak? Betul. Terpisah dari jasad atau raga ini. Maka jasad ini akan terurai sesuai dengan unsurnya tadi Mas Yahya. Unsurnya apa? Ada 4 unsur. Tubuh jasmani kita ini ada 4 unsur. Ini tidak bisa dipungkiri Mas Yahya. Mau dipelajari yang seperti apapun, ya memang isinya 4 unsur itu. Ada air, jadi di dalam tubuh kita ini ada unsur airnya Mas Yahya. Kalau nggak ada unsur airnya nggak bisa hidup kita. Ada unsur tanah. Kalau nggak ada unsur tanahnya nggak bisa hidup juga kita Mas Yahya. Ada unsur api. Dan ada unsur angin atau udara. Nah maka ketika kita meninggal, tubuh fisik ini ya akan terurai Mas Yahya. Lebur kembali menjadi 4 unsur itu tadi. Makanya kehidupan itu adalah sirkulasi. Jadi dari kita ini sebetulnya hidup atas dasar para pendahulu kita yang sudah meninggal juga Mas Yahya. Jangan salah. Unsur airnya lebur menjadi air, kita nikmati lagi Mas Yahya. Ya. Unsur tanahnya juga demikian, ya, sehingga ya tumbuh-tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Unsur apinya juga kembali Mas Yahya. Dan unsur udaranya juga kembali yang kita hirup ini. Jadi sebetulnya sirkulasi hidup mati ini terus Mas Yahya, kayak nafas kita ini keluar masuk. Nah, kemudian kalau jasadnya, tubuh jasmaninya ini sudah terurai, pertanyaannya kan kemana roh kehidupannya, kan begitu. Makanya kita ini bisanya hanya meyakini dan mengimani. Karena kalau ditanyakan prosesnya itu lo tidak ada yang tahu. Proses ketika datang itu lo tidak ada yang tahu. Nah kok proses kembalinya dipertanyakan? Setelah meninggal, oh, rohnya nanti ditanya begini-begini, kok pinter banget. Mohon maaf ini. Ya. Oh kalau katanya sudah disuratkan dan lain sebagainya, kenapa bisa berbeda? Bukannya Tuhannya cuma satu? Oh, agama ini aja yang paling benar, agama yang lainnya itu salah. Kalau hanya satu agama, tolong buktikan bahwa Tuhan itu beragama. Artinya Tuhan milik satu agama, betul enggak? Betul. Kalau Tuhan milik satu agama, berarti Tuhan harusnya beragama, betul atau tidak? Nah, saya meyakini dan mengimani bahwa Tuhan tidak beragama. Artinya Tuhan tidak bermerek. Jadi buat saya, kalau buat yang lainnya monggo, buat saya Tuhan itu bukanlah milik satu agama. Tuhan bukanlah milik satu golongan. Tuhan bukanlah milik satu kaum, satu bangsa, bukan. Tuhan milik kita semua yang meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, kira-kira secara sederhana lagi, masuk akal enggak kalau Tuhan menciptakan aturan, yang mana aturan ini aja sudah berbeda-beda di setiap agama, untuk mengurusi umatnya lah, begitu kurang lebihnya. Nah, saya justru meyakini ya kalau sudah meninggal, yang bersifat fisik, tubuh jasmani ini terurai lagi sesuai dengan unsur duniawinya, dan roh kehidupan akan kembali kepada Sang Pencipta. Sesederhana itu. Nah, tetapi kalau ada yang tanya, bagaimana dengan pertanggungjawaban kita ketika kita masih hidup? Kan begitu, Mas Yahya. Ya sesuai dengan unsur masing-masing. Fisik ya kembali urusan duniawi Mas Yahya. Pertanggungjawabannya.
Makanya orang mati itu tergantung siapa? Tergantung yang masih hidup. Mau dikubur, mau dibuang, mau diawetkan, terserah. Nggak ada urusan dengan Tuhan. Mau mati dimanapun, nggak ada urusan dengan Tuhan. Kita bicara tentang roh kehidupannya, bagaimana pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Makanya, saya pernah kasih gambaran begini. Ini ya namanya belajar ya Mas Yahya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Silahkan saja ya. Kita belajar tentang kehidupan. Yang mana kalau kita ibaratkan tubuh kita ini, ya diri kita ini adalah cawan dan air. Gelas dan air. Yang mana kalau sudah pecah, maka air ini akan kembali kepada sumbernya. Betul enggak Mas Yahya? Akan balik nang sumber. Lah sedangkan gelas akan kembali menjadi sampah. Istilahnya begitu. Dia akan terurai sesuai dengan unsurnya itu tadi. Nah, kalau kita ibaratkan gelas itu, cawan itu adalah tubuh fisik kita. Sedangkan roh kehidupan ini adalah air yang ada di dalam gelas itu. Pertanyaan saya, kalau kita bicara pertanggungjawaban ini ya mungkin kurang lebihnya Mas Yahya. Kalau kamu mampu menjaga kebersihan, kesucian daripada air itu. Karena kalau kita bicara air ini kan bersih, ya Mas Yahya ya, bening, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Betul enggak? Air dari sumber itu kan begitu sifatnya. Demikian juga dengan roh kehidupan kita. Nggak berasa, nggak berwarna, nggak berbau. Nah, kemudian, kalau semasa hidup ini Mas Yahya, air ini kita rubah jadi coklat, jadi hijau, ya, istilahnya jadi es jeruk, jadi kopi, jadi susu. Mohon maaf, kalau ditumpahkan kembali ke tanah, lebih mudah mana Mas Yahya? Air-air yang sudah diproses berbagai macam warna dan rasa ini dengan air yang masih utuh bening untuk bisa kembali kepada sumber, bisa jadi bening lagi, lebih mudah mana kira-kira? Lebih mudah yang itu yang nggak berasa tadi ya. Lebih mudah yang dibiarkan bersih, bening, suci itu tadi, kurang lebihnya begitu ya Mas ya. Ya, demikian pula dengan roh kehidupan kita. Makanya selama kita hidup, ayo kita jaga kesuciannya. Kita jaga kebersihannya. Supaya nanti berprosesnya ini lebih mudah. Gitu loh Mas Yahya. Memangnya ada Mas Yahya cari sumber, gali sumber, ketemu es jeruk, ketemu es teh, ketemu kopi gitu? Nggak ada. Tetapi prosesnya, kalau kopi ditumpahkan di dalam tanah, prosesnya ini lama Mas Yahya, filternya. Kan begitu ya Mas Yahya ya? Ya. Tapi ini nanti kalau kita bicara tentang ini, ngupas tentang ini, bisa lama sekali Mas Yahya, panjang sekali. Nah, poinnya adalah begini. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita ini katanya nanti ditanya di dalam kubur tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, ya, apa kitab kita, kan begitu ya. Loh katanya Tuhan maha segalanya Mas Yahya. Kenapa masih harus tanya? Kira-kira secara logika masuk enggak Mas Yahya? Kalau katanya pelajaran ini nggak bisa dilogikakan, otak kita nggak nyampe. Justru kita bisa belajar semua ini atas dasar logika. Adanya hal yang non-logika itu karena ada yang logika. Contoh, dari mana Mas Yahya bisa mengakui bahwa Tuhan itu ada? Kalau nggak berdasarkan logika. Ayo coba, dari mana? Semua satu paket. Kita bisa mengakui hal gaib ya, karena ada yang fakta Mas Yahya. Kalau nggak ada yang fakta, kita nggak bisa bicara yang gaib. Demikian pula sebaliknya. Nah, balik lagi masalah katanya nanti dikubur itu begini begitu. Nah, terus yang nggak dikubur piye, ya? Iya toh? Yang matinya Di laut mungkin ya? Ya mungkin jasadnya bahkan langsung hancur lebur misalkan, ya. Tanyanya di mana kira-kira? Mohon maaf ini kita nggak bicara yang muluk-muluk lah. Jadi maksud saya begini, itu adalah hal-hal yang diajarkan di satu agama yang tentunya mempunyai nilai positif, Mas Yahya. Untuk apa sih? Untuk supaya kita sebagai manusia selama menjalani hidup ini, ayo berperilaku yang baik. Ayo menjalani hidup yang baik, yang benar, tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Ayo kita senantiasa mewujudkan apa yang menjadi keimanan kita kepada Tuhan kita, gitu loh maksud saya. Jadi kita bisa membedakan, tahu, punya rasa takut akan hal baik dan hal buruk yang kita lakukan itu. Nanti dampaknya jadi begini-begini. Tapi kalau itu kemudian dipakai alat, dipakai bahan untuk menakut-nakuti, Mas ya. Ini yang saya kadang kurang sependapat.
Dikit-dikit nanti begini, disiksa kubur. Awang Tuhan aja ada dan tidak ada itu yang mengakui kita, apalagi malaikat. Terus kalaupun ia ditanya, kenapa harus dipertanyakan? Bukankah Tuhan itu maha segalanya? Nah, kalau jatuhnya seperti ini kan jadi seolah-olah Tuhan itu berwujud. Tuhan itu adalah sebuah sosok atau sebuah makhluk. Kemudian malaikat juga demikian. Malaikat adalah sebuah sosok, sebuah makhluk. Lah kalau memang seperti itu, berarti secara logika, sederhana saja kita jadi orang bodoh. Harusnya bisa ditemui, Mas Yahya. Betul enggak? Betul. Harusnya Tuhan bisa ditemui, apalagi malaikat. Sesederhana itu. Nah, tetapi maksud kita begini. Bukan terus kita menyampaikan ini tujuannya adalah untuk istilahnya, itu semua bohong. Enggak begitu. Ya. Balik lagi, tergantung keyakinan masing-masing. Cuman harapan kita adalah mudah-mudahan dari berbekal ajaran-ajaran yang ada di setiap agama ini tadi, kita bisa mengambil nilai positif di dalamnya. Yang mana kita ini hidup yang benar, hidup yang baik gitu loh Mas Yahya. Bukan terus dipakai menakut-nakuti. Wah, kamu nanti kafir, kamu sesat, kamu disiksa di dalam kubur. Lah buktinya, mbah-mbah kita, mbok D kita ya, Pak D kita yang sudah meninggal itu enggak ada itu yang pulang cerita lagi. Cerita katanya disiksa kubur dan lain sebagainya. Enggak ada. Ya, jadi buat saya itu semua dongeng, itu semua halusinasi, tetapi untuk yang percaya kan ini buat saya ya. Nah, untuk yang percaya ya monggo-monggo saja, silahkan sesuai dengan keimanannya saja. Kalau saya lebih mumpung saya masih hidup, saya tak berbuat benar, berbuat baik dengan sesama. Selebihnya saya iman kepada Tuhan saya. Perkara nanti setelah meninggal, wis arepe digodhog, digoreng, diapakan, terserah. Saya tidak ngurusi. Yang penting, saya beriman kepada Tuhan saya dan saya wujudkan keimanan itu. Dengan cara apa? Loh, Tuhan itu adalah cinta kasih. Tuhan maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf, ya. Maha pemberi, maha mendengar, maha segala-galanya. Lah, berarti sifat daripada ketuhanan itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Lah, kenapa kita nggak bisa mewujudkan itu? Kalau kita merasa dan kita katakan kita ini beriman. Ya, ayo dong, jangan fanatik hanya dengan karena agama ini. Oh, kalau agamanya tidak sama berarti kamu kafir. Ya, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kan jadi nggak nyambung. Lah, Tuhannya aja maha pengasih, maha penyayang. Nah, terus dihubungkan lagi dengan itu tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan disiksa di dalam kubur. Lah, ya tidak ketemu. Seolah-olah kita ini punya rasa setelah meninggal. Padahal rasa itu ada ya ketika kita masih hidup ini. Makanya rasa ini ada di tengah-tengah. Ada kehidupan raga dan ada kehidupan jiwa. Rasanya ada di tengah. Makanya Mas Yahya, saya bisa menyakiti Mas Yahya secara fisik dan saya bisa menyakiti Mas Yahya secara non-fisik. Contoh, kalau saya menyakiti raganya Mas Yahya, saya harus menyentuh secara fisik. Saya pukul misalkan. Betul enggak? Betul. Tetapi saya bisa menyakiti kehidupan daripada jiwanya Mas Yahya tanpa saya harus menyentuh Mas Yahya. Contohnya apa? Contoh, Mas Yahya negur saya. Enggak tak semauri Mas Yahya, enggak tak jawab. Cuman tak peleroi atau tak tinggal melengos begitu aja. Sakit hati. Sakit ya? enggak hati kamu? Sakit hati. Ini loh Mas Yahya. Ya. Nah, kalau kemudian sudah meninggal, mohon maaf ini ya, sudah meninggal. Gerobaknya sudah enggak ada. Rosone ning di Mas Yahya. Kalaupun yang disiksa rohnya katanya ini ya. Mohon maaf ini. Seolah-olah roh itu berarti wujudnya Mas Wahyu iki si onok bayangane berbentuk roh itu kira-kira kayak apa terusan Mas Yahya. Nah ini loh, kadang aneh. Semasa sebelum hidup tidak bisa menceritakan asal usulnya. Dulu bagaimana sampai roh itu bisa masuk di dalam diri kita ini ya. Kok setelah meninggal bisa diceritakan? Ya, kembali lagi, monggo-monggo saja untuk yang percaya. Kalau saya secara pribadi menganggap itu hanya ya cerita, dongeng Mas Yahya. Untuk apa saya harus percaya dengan cerita ya? Saya lebih baik percaya dengan apa yang saya jalani aja. Kalau saya berbuat baik, berbuat benar, ya niscaya saya juga akan mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Kurang lebih begitu.